Salam Sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Kembali lagi kita teman-teman untuk mencerdaskan para polemikus dan umat yang sering sekali membahas tentang kekristenan seenak udel mereka. Kalau mereka dibahas, mereka baperan. Dan kali ini kita harus memberikan sebuah sedikitlah perlawanan supaya mereka bisa berpikir dan lebih cerdas, supaya mereka tidak sibuk membahas agama orang. Bagaimana tampilnya apologetik ini teman-teman? Kita dengar dengan lengkap, jangan skip supaya semua informasi lengkap. Ini dia videonya teman-teman. Hah? Aduh, aku nggak kuatin aku nih. Lo enggak, ini otaknya ini di mana ya? Di bawah jenggot itu apa? Terus di antara kaki itu apa? Di sela-sela, coba agak ke kiri sedikit. Berada di antara kedua kaki itu apa? Saya ulang kata dari atas Kak ya, biar komplit ya, kayak Indomie spesial ya. Dari Baginda wassalam, beliau bersabda, barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggotnya. Dalam kurung apa? Daging tubuh. Daging di antara kedua kakinya dalam kurung apa? Tuh, baca sendiri ya. Maka aku akan menjamin surga baginya. Kan jelas. Nah, sekarang gini, kalian boleh menjawab, tapi menjawabnya bukan yang ada di otak kalian. Menjawabnya dengan membantah dalil. Kalau kalian setuju, oh ya itu betul, selesai. Tapi kalau itu tidak benar dalil itu, bawa data pembandingmu. Gimana sih, kita cuma mengulangi membaca yang tertulis, makanya otak kalian tuh nggak nyampe. Kita cuma mengulang membacakan yang tertulis bahwa di antara kaki dalam kurung kemaluan alias daging tumbuh itu jaminan surga buat Muhammad. Jadi Baktiar, kamu serahkan lolok kau sama Muhammad, kok mau masuk surga biar diisep itu lolokmu. Gimana sih? Kok mau jawab kok pakai yang di otakmu, bawa data pembandingmu. Ya. Mau jawab, mau jelaskan yang di luar tulisan ini, kau siapa? Naik. Ya. Aku tadi di roomnya si Wong Deso, waduh langsung diblokir sama Bravier sama ini. Ada ini lihat 3 orang. Sebelum aku buka tadi Komal ini, aku lihat kok Kak Aisyah kok dari sana, tapi aku langsung buka. Aku dijambak, tadi aku perhatikan terus aku dijambak. Mereka ya udah, kalau udah aku di atas ya kayak gitulah. Itu pada kesetanan. Ya. Tapi nggak di-report ya Kak? Di-report 1 akun kok, baru masuk, 3 orang yang report. Aduh, naikkan Kak, ini ada tamu Kak, silakan. Ada antri 1 ya, saya naikkan ya, sebentar. Pokoknya yang nggak kesetanan ya, terus abis itu pakai dalil, jujur nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ngapain? Ini loh jelas-jelas tertulis, kamu bisa bantah nggak? Bantah pakai dalil lain, bukan bantah pakai penjelasanmu. Yang benar kan begitu? Betul. Udah dalil itu dibantah pakai dalil, bukan dalil dibantah pakai congormu. Ini bukan di masjid ini. Halo Melody, selamat pagi Kristen Islam Melody. Selamat pagi, salam, Tuhan Yesus berkati. Oh, salam. Baik, ini Kristen, ternyata yang lain kita naikkan lagi ya, Simon. Oke. Apa? Iya, Mun Islam. Halo Mun. Ya silakan Kak, silakan. Mun Islam Kristen. Kau. Ayo coba aku siapa, ayo. Oh, kamu yang sandalnya di surga ya? Aduh. Kamu yang sandalnya ketinggalan. Babe nih. Kamu ketinggalan sandalnya di surga itu ya? Iya. Babe Bilal ini, ketahuan suaranya Babe ini ya. Makanya diambil sandalnya biar kayak kadrun. Ini aku ada pertanyaan. Sebelum Allah beragama Islam, agama Allah apa? Coba tebak. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam kan? Ya kafir lah. Ya kan kafirun sebelumnya. Kan Allah sendiri itu baru masuk abad ke-7 yang betul. Iya, di Gua Hira. Benar ini. Kan Nabi Muhammad mualaf. Nabi Musa mualaf. Nabi Ibrahim mualaf. Nabi Adam laknatullah. Bener, kau gak percaya saya buktikan. Betul.
Yang lucunya gini teman-teman ya, tadi sempat di tempatnya Bang Deso itu ya, waduh ngotot-ngototan, gue di bawah itu sebelum dijambak, waduh dibilang Musa itu Musa itu Islam, semua itu Islam. Aku bilang gini, mereka ini nggak belajar apa ya? Wong Muhammad sendiri ngaku di dalam hadisnya, dia yang pertama kali itu tadi mendapatkan wahyu. Nah sekarang pertanyaannya, Musa itu kitabnya apa? Nabi Musa itu loh pakai kitab apa? Sekarang pertanyaannya itu. Iya. Wajar Mbak mereka ngomong begitu. Muhammad kan nggak bisa Pakai erek-erek dia, pakai erek-erek. Ayo yang bisa jawab saya naik ke atas, ayo. Disapa dulu, Babe. Sinta Apa itu, sapa dulu. Oh, Sinta, Sinta. selamat pagi Sinta. Kristen Islam. Sinta, Kristen Islam. Halo. Udah turun. Udah ada suara, diturunkan aja ya. Ya, lanjut Kaisar dan Babe silakan. Saya ini. Ganti ini bukan penjahat kelamin. Jangan ikuti Nabi Mualaf. Jangan itu aja kepanjangan. Ini aja Bang, Nabi bilang ini aja penjahat kelamin. Karena kalau penjahat kelamin itu itunya banyak, datanya banyak. Wajah ya. Banyak Halo, loh. Urut. Kristen Islam Urut, selamat pagi. Urut. Masya Allah, kayak di gua aja lo nggak bersuara Kacau. Aduh. Ayo teman-teman dibantu tag layarnya teman-teman, di share ya. Ya, Sudah gua ada Kak Aisyah, ada Babe di sini ya. Babe dan Kak Aisyah sebentar, aku mau ini dulu. Ada urusan 5 menit ya. Saya tinggal dulu ya. Nanti ada yang bisa buka data gantian lah ya. Silakan. Moderator jangan saya sendiri, takutnya aku ditombang, bingung nanti kamu pergi 5 menit itu kan juga lumayan. Ngomong 5 menit, biasa juga 10 menit. Ayo buat Asygaf ya, ente ayo kalau nggak Majnun naik, ente kalau nggak Majnun naik. Ayo kita lihat ya kualitasnya yang katanya cucunya Nabi naik. Siapa? Jangan. Ayo Asygaf, ente kalau nggak Majnun naik. Gue sekarang mau buktikan Nabi Mualaf nih. Sekarang Nabi Mualaf dan Nabi Laknatullah. Ya, gue ambil model baru ya sekarang ya, nggak mau lama-lama lagi. Yang baru nih. Ayo siapa bisa membuat saya salah gitu? Benar nggak Nabi Mualaf? Nabi Muhammad itu mualaf. Ayo naik, Nabi Muhammad mualaf. Adam laknatullah. Iya, karena dulu kan dia pagan, itu dia masuk Islam. Tapi nggak tahu ya dia pakai itu kalimat syahadat nggak Muhammad? Kagak. Nggak pakai kan? Makanya mereka yang mengajarkan pakai kalimat syahadat itu siapa? Mana ada perintah kalimat syahadat di dalam Al-Quran? Nggak ada. Iblis juga, setan kan juga, jin kan juga nggak ada kan kalimat syahadat waktu masuk Islam? Nggak ada. Memang mereka siapa yang sunatin jin? Makanya katanya jin masuk Islam. Nah mana perintah dia mengucapkan kalimat syahadat? Padahal mereka itu bingung. Makanya jangan ikutin Nabi Mualaf, dia nggak tahu apa-apa bro. Orang Mualaf lu tak ikutin. Orang Mualaf itu belajar dulu, bukan langsung jadi Nabi. Betul. Kayak saya tuh, saya belajar, akhirnya saya keluar. Begitu saya baca sendiri, ternyata keluar saya. Dia sunat kagak? Jangan nanya siapa ya tukang sunat jin. Kapan ya musim pada sadar? Kenapa lu bisa masuk ke sono, sis saya? Nggak bisa, kita nggak bisa masuk ke sono. Paling diblok, paling dilaporin. Akhirnya ngaco, mereka bisa. Kau nyantai-nyantai gitu. Malah gua ambil 100 juta kok taruh di depan buat mereka jawab satu pertanyaan 100.000. Gua ada 1.000 pertanyaan tentang Al-Quran. 1.000 pertanyaan tentang Al-Quran. Kalau bisa jawab semua dapat 100 juta lo bro. Lumayan lo bro. Shalom. Shalom. Sony. Kenapa ya? Gua mau nanya nih, Nabi Muhammad boleh gak diikutin? Ya itu banyak pengikutnya. Iya kan? Dibela-bela lagi. Iya dibela-belain. Ayo siapa yang bisa jawab saya? Naik ke atas saya bayar. Yang herannya, yang orang Arab sendiri nggak pernah bela si Mamat. Yang buta bahasa Arab yang bela Mamat. Ya bingung juga saya. Itu tuh bawa lu tuh. Oh Cahaya. Halo Cahaya. Halo. Islam, Kristen. Islam. Oh, kenapa Pak? Sebelum Muhammad beragama Islam, dia beragama apa Pak? Beragama Islam, dia tidak punya agama tapi dia mengikut tauhid daripada. Di mana dalilnya Pak? Di mana dalilnya? Dia ikuti tauhid. Dalilnya di mana? Saya ini orang awam Pak.
Enggak, sebentar. Kamu orang awam, tapi kenapa kamu bisa bernarasi? Kamu tahu dari mana itu? Bapak Kamu orang awam, tapi kamu bisa ngomong, oh sebelum dia Islam, dia mengikuti tauhid. Saya agamanya." ini sabar. Iya. Itu Saya kamu tahu ini dari orang mana? awam. Iya, kamu Orang tahu dari awam mana? bermaksudnya kami tidak belajar secara khusus. Ini ya, sebentar ya, saya nggak mau banyak cakap. Gini loh, kamu bilang orang awam, tapi kamu bisa menjawab sebelum Islam Muhammad itu bla bla bla. Itu kamu tahu dari mana? Ngakunya orang awam tapi bisa bernarasi, nggak otaknya Saya lu nggak tahu. dipakai. Saya tahu itu Bu Aisyah dari mana, dikibulin Ustadz. Ngaku-ngaku awam tapi bisa bernarasi, tapi ngomong di awam duluan, tapi Oh, ngomong iya. ngoceh, Iya. gitu. Gimana sih? Tapi bingung ya. Itu Bingung coba ya. di bawah itu Iya. ab gua katanya, ab gua. Gitu. Oh, ya. Sabar Pak. Tapi bingungnya di sini katanya di zaman waktu itu, zaman jahiliyah itu adalah zaman patro, zaman tidak ada nabi di situ. Karena berarti mereka tukang tipu. Iya benar. Iya memang. Patro kan gak ada nabi, gak ada pengajaran. Jahiliyah. Kenapa mereka mengaku-ngaku gitu? Jadi Ya, ada Dimas, pilihan. sebentar pun. Dimas. Yap. Islam Kristen. Islam. Oke, silakan Mun. Ya, Pak. Sebelum Ya. Muhammad beragama Islam, dia agamanya apa? Dia itu menganut monoteisme. Apaan? Apa Berarti monoteisme? Nih. gimana dalilnya? Bentar ya, Mbak ya. Coba dalilnya mana? Coba dibesarkan ya. Ya, bentar. Ya, gue bayar di 100.000 nih dalilnya. Parah lu berarti nggak tahu sejarah Mekah nih. Monoteisme itu setelah ada sebelum itu, lu politeisme tuh. Parah nih orang nih. Ya, Mana saya dia? bayar. Mana dalilnya? Ayo buka Dalil Quran. dalilnya. Ayo, bro. Ya. Itu terdapat surah An-Nahl ayat 123. Coba Dibuka, Mun. buka. Buka mute, buka Oh. kamera. Sabar ya. Surat berapa itu? Surat ke-16. Surat 16. Sebenarnya sih nggak usah begitu, gampang aja. Lu Ayat. Islam karena apa? Lu Islam karena orang tua lu kan? Ayat Ayat 123. 120 ya. Kita buka ya. Yup. Ya ini gue coba tunggu, gua. Anal bapak lu kau. Anal dia doyan anal tadi. Salah bapak. Anal tuh nabinya suka nganal. Anal Bapak ya, sabar Pak ya. Kita pelan-pelan Pak ya. Coba kita buka dan kita baca. Coba Pak baca Pak. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus Hanif, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya, coba Pak, ini kapan turunnya Pak? Ini mereka tuh nggak ngerti kapan turunnya. Sudah jadi nabi belum Muhammad? Belum. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya sebelum itu apa? Aduh, kalian ini emang otaknya. Aduh, kalian ini hanya bisa Ini kapan turunnya Pak? Ya bentar ya. Ayo, coba. Bentar terus. ini bocil Bentar ini. ya, Bocil bentar ini. ya. Aduh. Enggak, ini Kan bocil. pertanyaan ini. gini, sebentar. Pertanyaannya jelas. Sebelum jadi Islam, Muhammad ini agamanya apa? Nah, Quran ini turun itu dia sudah Islam belum? Ini loh, kalian ini otaknya dipantat kan kedudukan sih. Dia itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Di- Abraham, mengandung monoteisme sama kayak Lanjut. orang Yahudi. Bu Aisyah lanjut aja. Gua balas ngomong dengan orang Sonik, parah Sonik, ini. Sonik aja, Mas, Sonik aja. Saya lanjutin deh. Ya, Jadi salah kalau gitu. begitu pertama kali Muhammad puasa umur berapa? Pertama puasa ya, pertama dia umur 1 tahun. Mulai sih. Parah. Lu makanya jangan suka ikut yang nggak bener lu, salah pergaulan lu. Lu dapat dari mana dia 1 tahun? Lihat. Pak. Oh dia 1 tahun puasa karena miskin. Oh Goblok. 1 tahun puasa karena dia miskin gitu maksudnya. Dengar ini. Sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad sudah terbiasa beribadah dengan cara bertahanus di Gua Hira. Kapan itu? Termasuk berpuasa sebagai bentuk ibadah dan kesucian diri. Ya, bertahanut itu agama apa? Aduh, dia mengikuti ajaran Ibrahim. Pak Bertauhid Ibrahim, sebagai kapan Ibrahim bertahanut? Dia bertahanut. orang-orang goblok ya. Goblok jadi badan gitu. Terusnya kalau dia enggak terusnya kalau dia bertahanut, terusnya dia kalau berdoa hadap mana? Nah, coba kalian buka surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah kan dia udah jadi Islam sebelum dia jadi Islam.
Kadang-kadang lu otaknya dungu, Slim. Bukan kadang-kadang. Lu yang punya dungu, otak masa- sih. Gue punya otak, lu yang dungu bangsat. Dengerin ya. Wah, ya, coba lanjut. Sebelum Muhammad beragama Islam, goblok sih. Ngerti aja kagak Goblok orang ditanyanya sebelum, bukanya Al-Baqarah. Kan tolol. Iya, orang nanya sebelum dia dapat agama Islam. Dia puasa, bro, umur 1 tahun, bro. Ya Allah. Iya, karena gembel, karena miskin. Aduh, Puasanya karena gembel dia. aduh, kacau dia. Lucu juga sih, buat dilucu-lucu. Karena nggak gini teman-teman, karena mereka memaksakan itu kenapa? Karena doktrin di awal ya ulama-ulama itu sudah mendoktrinkan mereka bahwa Musa Islam, itu semua Islam dari awal. Nah mereka lupa bahwa ulama-ulama ini menyampaikan itu tidak ada dalilnya. Sementara sekarang dalil sudah kebuka semua, mindsetnya mereka masih tetap, paham ya? Nah begitu mereka ditanya tadi sebelum Islam ya Muhammad itu beragama apa? Tetap Islam mereka. Sementara Muhammad sendiri mengaku dia mengenal Allah itu waktu di Gua Hira, waktu dia dapat wahyu pertama. Kan sudah jelas itu umur berapa dia dapat wahyu. Dan di situ dia mengenal Allah. Gimana sih? Karena doktrin dari kecil itu mereka tuh nggak bisa membedakan itu. Sementara jelas tadi, kalau dia bawa ayat tadi, ayat itu ya Nabi Muhammad sudah jadi nabi belum waktu ada ayat kan sudah. Gimana sih? Karena ayat itu kan berangsur-angsur. Yang pertama cuma di At-Talaq, benar nggak Pak Bun? Ya, setelah At-Talaq itu ayat yang lainnya kan berangsur, berarti kan dia sudah jadi nabi. Kata kalian ini ya jadi nabinya. Itu loh nggak dipakai otaknya mereka ini. Nggak punya masalahnya. Makanya benar-benar. Nabi Mualaf. Gimana mau dipakai orang nggak punya? Karena itu tadi doktrin itu lebih kuat daripada dalil yang tertulis. Kan repot ini mereka. Iya. Aduh. Coba naik lagi. Bisa jawab 100.000. Pakai Bisa dalil. jawab nggak? Tapi Ya, Bu, jangan yang kebangetan gitu, Re. Tapi guru sending masuk Islam kan? Mualaf kan guru sending. Guru sending ya. Biarinlah dia. Model-model gitu kan gampang, biar aja. Ayo nari. Oke, selamat pagi Yunari, selamat pagi Islam Kristen. Yunari nyanyi nih. Ini kayaknya habis disodom ini nggak ada suara nih. Parah nih. Yunari, turun siapa nggak ada suara kau? Yang bisa jawab lah, pakai dalil. Ya, jangan pakai congor, nggak suka. Nah, GDJ. Oke. ODGJ, selamat pagi. GDJ, selamat pagi. Jangan langsung ngopi kau, naik ke atas itu. Jangan ngopi, Halo GDJ 1, GDJ 2. Ini kau mau report kau. Aku report dulu kau sebelum kau report aku. Mati kau sama aku. Oke, silakan Babe. Kak Isa, lanjut. Ini udah pada takut semua nih. Gak apa-apa, panasin dulu. Golgota. Oke. Golgota. Mana Golgota ini? Aduh, nama kau gitu. Tapi kau penakut. Kalau nama Golgota itu harus pemberani. 007 nomor togel. Salam. Halo 007. Selamat pagi. Selamat 007 selamat pagi 007 Kristen Islam. Kristen. Oh, Kristen. Mau nyampein apa, Bro? Saya kasih waktu setengah menit biar nanti nggak terlalu banyak Kristen di atas. Silakan. 007 saya kasih. Mau setengah menit. Itu bosku minta hadis yang Bukhari. Yang tadi kah? Iya. Oh, dicatat. Nih, tadi sudah saya suruh screenshot sebenarnya, teman-teman ya. Yang masuk surga itu kah? 5993 Bukhari. Catat ya. Jadi kalau mau masuk surga itu 5993. Kalau mau masuk surga itu harus jamin selangkangan. Kalau kau laki-laki, lato-latomu harus kau jamin kepada baginda. Kalau kau perempuan, jaminkanlah VV-mu. Baru kau masuk surga. Kalau nggak bisa. Dilarang, forbidden. Gitu. Itu dia, Bang. Jadi di pintu surga itu, Bang, baginda ini sudah bugil, Bang. Udah bugil dia. Ini pintu surga nih. Jadi semua dikawal, nggak boleh yang masuk. Jadi siapa yang menyerahkan lato-lato? Soin nggak ini hadisnya? Gimana, Bang? Hadisnya ini soin nggak ini? Oh, namanya Soib.
Jadi bang, si Baginda ini bang sudah di pintu surga mengawal bang. Tidak boleh ada satupun yang masuk kalau belum nyetor. Nah, jadi nyetor dulu, baru setelah disetor, baru bilang masuk. Setor, masuk. Setor, masuk. Gitu. Jadi semua harus setor. Nah, kalau abang pun kalau mau masuk, ya harus setor juga. Nah, gitu lah. Lanjut bang ya. Jadi catat ya bang, jangan lupa ya. Gitu. Silakan teman-teman. Mana lagi nih? Kok nggak ada yang... Oke, silakan berkhotbah dulu. Siapa yang mau berkhotbah? Dari kalian semua lah. Silakan Babe. Dan Kak Esa. Ya, saya... Ya, hidup ini ya dengan pilihan ya. Kita bisa memilih. Kita juga tahu sekarang informasi zaman now itu sangat terbuka. Jadi nggak usah ditipu-tipu lagi. Ya, silakan para Islam yang mau membahas apa yang mau bertanya silakan. Kalau mau bertanya dengan baik silakan naik. Kami akan menjawab dengan baik kok. Kami orang baik-baik sini. Nah, ya, bikinlah pertanyaan dalam Alkitab kami. Cari kesalahan Alkitab. Saya bayar loh. Silakan naik bro. Jawab Alkitab nggak bisa, saya bayar. Kau bisa jawab Al-Quran, saya bayar. Dua-dua dibayar loh bro. Kalian ini enak loh orang Islam. Tapi lihat ketahuan gobloknya di mana sih? Silakan naik. Ya. Enak loh di sini. Kita tanya, bisa jawab, kita bayar. Bayar. Kalau lu tanya ustadz lu dimaki-maki. Ini di NS. Di NS. Bela Palestina ini udah pasti kayaknya sih Islam. Syiah ini. Oh, ini gimana bang? Nih pertanyaannya, sebelum Allah beragama Islam, dia agamanya apa? Sebelum Allah beragama apa itu? Allah kan agama Islamnya di zamannya Nabi Muhammad. Sebelumnya agamanya apa? Agamanya Allah kok gitu? Ya agama Allah apa yang pertamanya? Pertama Allah menurunkan agama apa? Nah gitu. Berarti Allah yang beragama pertama apa? Kan itu tetap iya itu. Agamanya apa? Agama yang menyembah satu Tuhan. Mana agama dalilnya? Mana dalilnya? Agamanya apa namanya? Nah itu katanya Nabi Yesus itu disuruh menyembah Tuhan yang satu. Nabi Yesus. Mana ada Nabi sama, Yesus? Kan? Pertanyaannya agama Allah apa? Pertamanya. Kan Allah beragama Islam setelah Muhammad. Lah Anda tahu nggak arti Islam itu? Pertanyaannya agama Allah apa sebelum Islam? Jawab pakai dalil. Nah, itu agama yang dibawa sama Nabi Yesus itu. Berarti Allah lu mualaf. Loh kok? Ini Pak, pertanyaannya berarti kok Allah gitu? mualaf. Kok mualaf? Kalau nggak mualaf agamanya apa pertamanya? Saya tanya. Kan Islamnya kan setelah Muhammad. Masuklah dalam agama siapa? Allah. Menurut Anda itu agama Allah yang benar adalah Islam. Jadi sebelum yang benarnya apa? Makanya Anda tahu arti Islam nggak? Iya, mana dalilnya? Islam itu apa? Ya makanya saya tanya tahu arti Islam apa enggak dulu? Islam itu apa? Mana dalilnya di Quran? Islam itu bahasa Arab, Bang. Artinya itu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kata di mana dalilnya? Lah itu artinya bahasa Arab. Ya. Kau pakai ikutan cuma lu. Indallahil Islam, makanya nama ini Islam. Sebelumnya apa? Ya sama aja itu yang berserah diri. Dalilnya? Itulah agamanya. Ya itu makanya. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di surat Al-Baqarah. Di mana dalilnya? Agama Allah sebelum Islam apa? Mana dalilnya? Indallahil Islam. Iya, itu kan setelah Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad, Allah beragama Islam sebelum beragama Islam, Allah beragama apa? Ya semuanya Islam tuh agamanya. Siapa yang bilang Islam? Kau bohong. Lah itu kan mana? Kau bohong. Mana? Lah itu buktinya ayatnya itu. Agama Allah sebelumnya apa? Islam. Cepat jawab. Islam itu artinya tunduk dan ada agama Ibrahim kepada Tuhan. Masuklah ke dalam agama Ibrahim. Itu agama Ibrahim ada. Emang gini, Adi, bikinnya pakai otak. Iya. Zoroaster, Tuhannya ada berapa Zoroaster? Mana tahu gua. Ya gobloknya di mana dia? Satu juga Zoroaster. Lah Anda Tuhannya berapa? Jangan nanya, saya yang bayar.
Makanya kalau bilang Tuhannya ikutnya tauhid, dia si Allah itu dulu Zoroaster dia. Soalnya yang itu Siratal Mustaqim itu di Zoroaster ada, di kitab Zoroaster. Udah bang, dulu kamu belajar itu apa artinya Islam dulu, baru kita jawab. So, aku mau antar istri dulu nih. Islam artinya kacau balau. Kalau nggak ada Islam, nggak kacau balau. Akhirnya gelap. Gelap. Muslim. Muslim artinya gelap, bro, bukan Islam. Muslim. Oh, Muslim. Kalau gelap, kalau Islam artinya apa? Kacau balau lah. Oh, kacau balau. Ya kalau nggak ada Islam nggak kacau. Ada Islam kacau semuanya. Oh, antur. Antur. Berani ditanyain, diaduin sama Zoroaster, kalau kejang-kejang kabur langsung anterin bini siapa lagi yang dianterin lah. Nggak tahu, bingung dia orang. Allah masuk Islam itu di zamannya Musa, di zamannya siapa ya? Muhammad lah. Muhammad bener. Muhammad dulu, kalau nggak ada Muhammad siapa yang ciptain Allah? Kalau lafaznya kan diciptain abad 20, lafaznya si Allah si Muhammad. Allah mualaf. Allah mukalaf. Bener-bener balap memang itu diutamakan. Iya, abad 20 kan baru ada lafaznya mereka semua, terus ya Allah masih itu sepasang pedo. Bingung dia orang. Iya, kita bongkar semuanya. Bongkar semuanya tuh. Pusing balanya dia, makin lama makin pusing dia. Ini belum baru pertama kali nih. Dimas Islam ya. Dimas. Iya, alumun. Ya, pertanyaannya gampang, Man. Sebelum agama Allah menjadi Islam, dia agamanya apa? Berapa kali dia berganti? Nggak tahu. Dia sholat, dia berdoa, dia syahadat. Sebelum syahadat agamanya apa? Iya, agamanya Tuhanmu apa? Allahmu beragama apa sebelum menjadi Islam? Yesus kan juga. Pertanyaan saya jawab. Berdoa sama Bapa yang dia berdoa sama bapaknya, dia nggak ada agamanya. Ateis dia ya. Ya nggak masalah, dia bukan ateis, dia percaya bukan ateis. Sudah cepat jawab, agama Allah apa sebelum mualaf? Dia itu jawab. Mana mungkin Tuhan beragama, bro? Allah sebelum mualaf. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kok beragama. Yang beragama itu agama Allah Islam. Itu tertulis kok di Quranmu. Agama Allah yang benar adalah Islam. Sebelum beragama Islam, agamanya apa? Allah itu tidak beragama. Itu tertulis di dalam Quranmu. Agama Allah yang benar adalah Islam. Pahamilah yang benar. Baca itu agama Allah nih, agama Allah. Allah kalau nggak ada agama dia nggak sholat ke Nabi lu, Dimas. Allah kan sholat. Gimana sih? Apa yang sholat? Ya ada nih dalilnya. Ya, sesembahan kalian dulu. Dalilnya ada, Allah sholat. Dalilnya pun Yesus beribadah. Allah sholat. Ada. Saya buka. Ngobrolnya beri bait Allah pun tidak agama Allah bisa gitu. Ali Imran 19. Bait Allah di Mekah malah dibanjirin tuh, diberakin belalang. Sabar. Kita buka dalil. Dimas, lu pernah lihat moyang lu yang bangun Borobudur kebanjiran nggak, Mona? Dimas, moyang lu tuh yang bangun Borobudur karena banjiran nggak Borobudur? Ya Dimas. Apa lu Sonic ngapain lu bahas Borobudur? Sabar. Borobudur, ngapain lu ngelantur ke Borobudur batu alam lu. Masa Ka'bah batu merah sih? Kelas apaan, kayak kandang kambing. Apaan yang ada kambing? Ka'bah masa batu merah sih? Ka'bah masa batu merah sih, jelek amat, gila lu. Sejelek itu kah ilmu Allah pakai batu merah? Borobudur pakai batu alam. Ya kayak Yesusmu itu. Gunung Padang, Hagia Sophia bagus coy. Hagia Sophia. Jawab. Nih jawab di dalilnya nih. Jawab, ini ada dalilnya. Agama di sisi Allah adalah Islam. Sebelum itu agama di sisi Allah apa? Nih jawab, ini ada dalil. Jawab. Apa Mun? Jawab. Jawab. Agama Allah yang pertamanya apa? Ya jawab dulu. Jawab. Kan gua tamu di sini. Jawab. Yesus agamanya apa? Yesus yang beragama. Gak ada kata dia agama. Ateis berarti ya. Dia manusia. Udah kelar. Udah sekarang jawab. Jawab dulu ya, ntar gua jawab. Ali Imran 19 kan. Udah tuh kan udah dijawab. Lo mau bilang ateis ya udah dibilang gak ada agama, bawel.
Kenapa kayak kalian Allah. mengikuti? Jawab. Ateis gitu. Nanti kalian tersesat. Lu kayak Jawab. Allah, tau nggak? Doyan cerita aja. Allah tuh kan Loh, dongeng. enggak. Jangan Kenapa kita. kalian Kristen? Jawab. Udah, jangan Jangan orang kayak ateis gitu. Jawab. jangan ikutin Allah, cerita mulu. Jawab. Jangan ikutin jawab. Allah lu bawel. Spiritual kalian kalian taruh mana gitu. Jawab. Ini orang kenapa Orang orang Islam kalau ateis. sudah nggak pernah jawab ya? Jawab. Sebelum Allah beragama Islam, dia Oke, agamanya bentar. apa? Aku baca dulu itu. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ya, ini kan turunnya setelah Nabi agama Islam. Jadi pertanyaannya, sebelum Allah beragama Islam, agamanya apa? Mana ada itu? Lu bisa baca Itu nggak? kagak bisa baca, itu baca aja. Lu bisa baca gak? Itu baca. Lu bisa baca gak? Itu Semua agama di sisi Allah ialah Ya, sisi Islam. Allah. Di sisinya, di sisinya. Ini Bukan baca. Muhammad agamanya umur Allah itu berapa dapat Islam. ayat ini? Baca. Botol. Muhammad umur berapa dapat Kalian ayat ini? Ada lagi Kalian nih, nggak bisa ada lagi. baca loh. Bela Ya, Muhammad agama umur Allah. berapa dapat ayat itu? Oh, Muhammad. Jangan cengenges doang lu kayak si Ya. Allah. Muhammad kan dapatnya 40, waktu umat umur 30 Allah gak apa. Dulu kau. Nah, kalian tuh nggak bisa baca atau gimana? Sonic. Oh, nih suruh membela agama Allah. Wahai orang-orang yang Muhammad beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Tuh baca, Allah punya agama. Orang Sebelum Arab nggak Islam. menolong orang Arab nggak menolong. Begini loh. Ini yang gue lucu begini. Orang Arab nggak menolong Allah, malahan orang Arab kaya. Indonesia menolong Allah, Indonesia gembel. Kena gempa lah, kena banjir lah. Halah. Sama dolar Sudah. hancur lah. Tuhan kalian. Benar Dimas, jawab Dimas, jawab. Ya udah jawab dulu, Dimas. Jawab. Kan udah gua jawab. Sekarang Karena lagi jadi ke- sebelum beragama Islam, Allah beragama Muhammad ayat apa? 7. Tadi udah Ali Imran. Sebelumnya, iya Ali Imran juga, Muhammad juga, iya. Lu nggak boleh lihat Quran lah, kan sebelum Gua tanya Islam. dulu, gua tanya dulu gitu. Sebelum Islam Kenapa agama kalian Allah mengikuti apa? Kok orang ambilnya dari ateis gitu? Quran? Jawab dulu. Jawab Allah agama apa? Yang di Mun, sisi Allah jawab agama dulu. apa? Sebelum Jawab. Islam. Sony, kau jawab dulu Sony. Sebelum Kenapa gitu kalian mengikuti orang ateis, jadi pengikutnya orang ateis? Jawab. Kan tadi udah gua jawab itu. Ini Allah agama apa sebelum Islam? 19. Bayar 100.000. Jawab. Pertanyaannya gampang, Dimas. Atau yang gini aja lah. Apa, bentar, aku Oke, lagi oke, baca oke, ini oke, tuh, kamu lagi baca baca komentarnya. Nih, yang ini aja. Lu Muhammad. kalau nggak bisa nggak bisa ngebales Gini apa aja, yang kita gini. tanya lu mau Kasih ngapain satu lu di pertanyaan Islam buat- jadi apa lu ngapain nyembah si Allah kalau lu agama kalian Allah bukan yang pertanyaan, sebelumnya Allah satu udah pertanyaan tahu. buat gua gitu. Gimana? Iya, lu kalau nggak tahu lu ngapain nyembah si Allah kalau si Allah aja nggak tahu agamanya nggak jelas dia mau ngalah. Kalian pun juga nggak tahu Bapak di surga kan nggak bisa turun langsung gitu. Bisa kata siapa zaman Musa udah turun. Mana? Zaman Musa nggak tahu Bapak di surga. Musamu kan Allahmu kan cipta gunung tur nggak tahu lokasinya. Kalau ngomongin Allahmu Ngaco gimana? aja, Sony, Sony. Apa? Gunung Tursina di mana Gunung Tursina? Hah? Gunung Tursina di mana? Coba tanya orang Arab nih, Gunung Tursina di mana? Allah lu Nggak tahu, kalau Bang. ngomong udah kayak tukang ngedongeng makanya cuma ngoceh doang. Nggak tahu lokasinya Alah. di mana. Ya, yang tukang dongeng itu Yesus. Ngutus Isa, ngutus Kidir, ngutus Hud nggak tahu di mana. Alah kalian tuh cuma orang-orang Islam. dulu gitu ya. Iya sih Allah makanya Orang ngutus aja ateis. nggak tahu dia. Pantesan agama kalian agama paling sebelum kacau. Islam, agama Allah apa gitu loh. Kalian Yang tuh di sisi Allah bukan agama apa? beragama, ya. Zoroaster. Tapi gama. Zoroaster. Gitu. Agama Artemis. itu kan artinya tidak kacau maknanya ya etimologi. Itu kan Sanskerta. Dan Pakai kalian Islam tuh dong, gama, artinya Islam dong. artinya Kalau di Islam kekacauan artinya gitu. apa? Kalau Kalau Islam malah Sanskerta kan kacau. di Islam artinya apa? Kok lu banyak nyolong baca kacauan Sanskerta kalian sih? tuh. Apaan? Lu kok nyolong bahasa Sanskerta sih? Allah lu maling. Bentar. Itu Sanskerta, artinya agama Aku mau tidak baca kacau, itu komedi. Sanskerta. Muhammad Raja Sipilis lah. Haji, lu nggak tahu Haji. Yesus kalian itu gay, dia nggak nikah itu. Ya. Orang nikah Ya. pasti gay. Abis dia dipakai kan di padang Tuhan. gurun sama iblis. Kan dia Tuhan. Terus Kalau dia Islam jadi kan gay. punya nonot kan cuma buat cabulin Kau baca batu, dulu Sony kayak di di Arab. Matius 4 itu. Yesus dipakai di padang gurun sama iblis itu. Muhammad dipakai sama 4 Terus orang ini, akhirnya orang nikah-nikah hitam-hitam, bro. Gue ada dalilnya juga, jangan bercanda Alah, lu. Mau gue kamu. bukain dalilnya.
Sampai pinggangnya sakit. Bawa surat Mau. apa ini? Bentar, aku Yesus mah coba. gak ada yang bisa Baca. lawan, bro. Iya. Yesus mah bukan kayak Allah SWT, lawannya orang-orang kafir, lawannya orang Alah. sama jin mah akur, makanya dia jagain surat jin kan. Allah mah jin takut. Yesus sekalian itu loh. Surat jin dia jagain. Coba, Ayo. jawab. Itu surat jawab. jin firman siapa? Ya, Firman Muhammad. siapa itu surat jin? Firman Allah apa firman Ya si jin? firman Allah bro, surat jin bro. Sudah cepat kau buka. Oh kalau gitu Allah lu ya jin. Kayak gini iblis. Penyesat. Pertanyaannya, Muhammad. teman-teman, Ya. kembali ke tema ya teman-teman. Jahat Ngelek kau banget bro, aja. ngelek bro, Christian, ngelek kau bro. Rasanya sesuai tema ya teman-teman. Judul. Ya, penjahat Jadi kelamin. sesuai tema. Temanya sekarang penjahat kelamin. Semua data-data harus berbasis ke situ ya teman-teman. Mohon izin ya. Oh ya. Karena saya punya Bro, benerin dulu jaringan lu, baru lu bacot gitu ya. anak perempuan. Yang herannya saya itu ya dikatakan di sini anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Kalau di orang Batak saudara laki-laki bapak berarti itu satu marga. Tetapi di sini boleh dikawini oleh baginda. Boleh, tak ada halangan. Anak perempuan dari saudara bapakmu boleh. Anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu boleh juga. Anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu boleh. Perempuan mukmin ini seluruh wanita, seluruh cewek-cewek di muka bumi ini boleh menyerahkan diri kepada baginda. Kalau dia mau menikahi, mau toncek-toncek boleh. Nah ini katanya sebagai kekhususan bagimu, ya, sebagai kekhususan. Ini khusus untuk baginda, bukan untuk orang-orang mukmin yang lain. Ya bukan. Sungguh ya, kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan. Apa maksudnya menjadi kesempitan ini? Apa maksudnya menjadi kesempitan ini? Ya jadi teman-teman ya, kalau sudah nggak sempit dibuang. Kalau longgar dibuang teman-teman. Inilah namanya penjahat kelamin. Siapa yang longgar buang, yang longgar buang, yang longgar buang. Coba teman-teman, ini kasus khusus bagi din. Siapapun boleh dia toncek, siapapun boleh dia ambil, menjadi istri atau tidak menjadi istri, halal teman-teman. Nih, ini nih teman-teman ya, halal bagi dia. Dan kalau lihat teman-teman di ayat 51 nih, di ayat 51 lebih jelas lagi. Nah ini makanya saya buat tema ini penjahat kelamin. Di sini nih persoalannya. Engkau baginda boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kau kehendaki di antara para istrimu. Ini nggak masalah ya teman ya, nggak masalah. Istri mau 100 mau 1000 boleh, tapi ini masalah. Dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka kau kehendaki. Nah ini sudah di luar istri, di luar istri boleh. Host bentar, host Di luar host istri. izin host. Host ada Devri nih katanya. Oke, Devri. Oh mana Devri? Oke silakan kak, silakan langsung. Devri. Silakan. Oke bang. Ya, Muslim Kristen Devri. Jadi di sini Devri, yang jadi Muslim Kristen pertanyaan kepada Devri. bang itu apa bang? Devri, Ya halo, Muslim Kristen, kamu bisa ikut aturan nggak? Muslim. Muslim ya. Oke ya. Jadi sebelum kamu bertanya, kamu harus ditanya dulu, siap nggak? Berikutnya kamu setelah kamu bisa menjawab pakai dalil, kamu bertanya, siap nggak? Siap. Siap ya. Baca Quran dan hadis. Devri jawab pertanyaannya Bu Dokter. Tapi ini gimana? Kamu baca Quran dan hadis. Baca. Pengikut Muhammad betul? Betul. Ya, betul nggak Nabi Muhammad itu menggauli bibinya sendiri? Oh tidak betul. Kalau misalkan ada dalilnya gimana? Mana dalilnya? Loh, kamu pengikut Muhammad katanya. Kamu baca nggak tuh riwayat tentang cerita tentang nabimu? Nah, Apa? jika dalilnya yang tadi yang Mbak pertanyakan itu menggauli bibi. Sekarang pertanyaan saya, kamu tahu nggak ada cerita riwayat ya dari satu hadis bahwa Nabi Muhammad itu menerima ya orang wanita yang menghibahkan dirinya, namanya Khawlah binti Hakim. Tahu nggak itu riwayatnya? Ya. Coba di mana kalau iya tahu? Bibinya itu bibi yang bagaimana? Khawlah ini. Dan Loh, status menurut kamu bibi apa itu dia? Statusnya ini hadisnya apa? Sahih, Iya, hasan, iya. atau Kamu dhaif? katanya tahu. Oke, kamu tadi bilang tahu. Iya, tahu. Kamu sudah pernah baca belum? Iya tahu. Saya Iya, tahu. kuliah Di mana? jurusan hadis. Di mana?
Di mana dalilnya? Sekarang itu pertanyaan saya. Dalilnya di mana sekarang? Kalau kamu Sekarang tahu itu sudah pernah baca. pertanyaan saya. Kan tadi Mbak yang apa yang Iya, itu bibinya. Kamu tanya bibi yang bagaimana? Nah, itu menurutmu bibi yang apa dalam- itu? Ya. Yang dalam Islam itu kan itu ayat yang di apa Bang Kristiani apa itu Kristen apologetik 2 itu kan di ayatnya itu telah jelas itu. Saya Ini kan tanya, anak- ya. Tunggu, Kamu tahu tunggu. nggak bibinya itu apa namanya dimakan sama nabimu? Bagaimana? Suara Mbak kurang kuat, kurang kecil. Alasan kurang kuat, ya. Kalau kamu tahu, ya dalilnya di mana supaya kamu aja nggak pernah baca ngomong tahu. Ini benar ya. Ya hostnya bikin judul ini benar karena banyak dalilnya. Selain bibinya, terus tawanan perang anak kecil itu juga. Ya, banyak dalilnya ini. Memang penjahat kelamin. Jangankan tawanan atau orang lain, bibitnya sendiri disikat. Ya, lanjut. Lalu tantenya disikat juga. Masya Allah. Ditunjukin itu. Tunjukin itu. Saya Bukhari 4721. Oke, bentar ya Kak. Ini Bukhari 4721. Ya, ini makanya teman-teman ya, kalian ini ya, oke, ya, coba kita baca dari sini ya. Ya, mulai dari Kaula binti Hakim. Memang benar penjahat kelamin kau. Kaula binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang telah mengibahkan dirinya kepada Bagidin. Maka Aisyah pun berkata, tidakkah seorang wanita merasa malu saat mengibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Maka ketika ayat ini turun, turji'u man tasya'u minhunna, aku berkata, wahai Bagidin, tidaklah aku melihat Rabbmu kecuali dia mempercepat nafsu Anda. Wah, tuh kan jelas itu. Gimana tuh? Jadi jelas ya, dalil itu bicara tentang apa ya? Disimpan Bang Kristian, lumayan itu Bang Kristian, ya disimpan itu Bang. Bentar ya. Jadi dalil itu bicara tentang apa ya? Ada wanita yang menghibahkan apemnya kepada Nabi Muhammad. Namborunnya. Ya. Itu di situ juga ada Aisyah istrinya. Makanya istrinya bilang apa? Iya, istrinya itu cemburu, bukan sama istri-istri yang lain ya, sama wanita yang bukan istri. Makanya begitu Kaula binti Hakim datang, ya Kaula binti Hakim kan mau menyerahkan fefeknya itu, ya. Dia bilang apa sih istrinya? Ya, tidaklah seorang wanita malu menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki. Nah, yang di pikiran Aisyah istrinya itu akan dibela oleh suaminya, ini enggak, malah suaminya itu nurunin ayat. Malah suaminya membenarkan turun ayat bahwa boleh wanita menghibahkan dirinya. Aisyah bilang apa di situ? Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat Tuhanmu atau Robmu kecuali manukmu ngaceng, ayatnya turun. Di 9 tahun dia berumah tangga. 9 tahun dia berumah tangga Mau itu. keluar aku. Loh, itu Terang dia. Iya, terang bocil itu ngomong ya. Enggak, sebentar, dulu ya. Jadi 9 tahun Aisyah bocil ini berumah tangga. Dia tahu Allahnya datang itu kalau urusan pengacengan ini. Dia kan bilang, aku tidak pernah melihat Robmu atau Tuhanmu kecuali mempercepat manukmu ngaceng baru turun ayatnya. Itu kata Aisyah, bukan kata saya itu. Dan kita lihat siapakah Kaula binti Hakim yang gatal mau nyerahkan fefeknya ke Nabi itu. Musnad Ahmad 26056. Ini tervalidasi semua. Jadi benar ini penjahat kelamin, jangankan orang lain, tantenya sendiri, inang borunya sendiri, ya inang borunya sendiri, tantenya sendiri dimakan fefeknya, ya. 16235. Oke. 26050. Sebentar. 26 Arya. Musnad Ahmad 26056. Aduh lupa lagi aku. Kemarin disimpan nggak sih? Waduh, hostnya ini juga simpan dong. Simpan di sini. Jadi ini Sahih Bukhari 4721 itu sama Musnad Ahmad ini. Jadi supaya kau tahu siapakah Kaula binti Hakim yang gatel ini. Oke, bentar ya. 20 Biar berapa? tahu mereka kan nggak pernah. Kenapa Bang Sonik? 20 berapa? Musnad Ahmad berapa? 26050. Ya, itu validasi siapakah Kaula binti Hakim. 260. Coba dicek itu, bener nggak? 26050. Tunggu. Ini lagi cari yang
yang bisa gede, soalnya kadang nggak bisa gede ya. Supaya tahu, mereka kan nggak pernah tahu. Dan itu sebentar ya, sebelum ini, dibuka, ini. sebentar, Oke, sebelum nih. dibuka ya, sebelum dibuka, Ya. ini nggak pernah disampaikan waktu pengajian Jumatan, pengajian ibu, nggak pernah bisa lari mereka. Karena apa? Di sini Karena ditutup hadis.in. Iya, banyak yang ditutup. Coba, tapi bisa di Hilang. Tazkiyah. Coba dibuka pasti dapat. Bisa. Tuh, Ini, siapakah ya. Kaula binti Hakim? Ya. Tuh. Oke. Kita baca mulai dari mana ya? Oh, 25. Kaula melanjutkan suatu hari Itu loh, Kaula ia binti Hakim siapa itu? Al-Sulamiyah itu. Kaula binti Hakim, Nih, Al-Sulamiyah. Kaula, ya kan? Binti Tunggu dulu, biar kata. Salabah. Ini bukan 26 salah. Tunggu, 2650. Ini makanya nih, ini sudah mulai nggak beres ini, apa namanya? Hadis ini. Ini nih 2650 ada 2650. ini dia nih. Ya, nih. Ya, ini, oke. 2650 telah menceritakan kepada kami selanjutnya, ya kan? Kaula binti bahwa Kaula binti Hakim As-Sulamiyah, dia adalah salah seorang dari Namberu Bagidin. Dia bertanya kepada Bagidin wassalam mengenai seorang wanita yang bermimpi basah. Maka Bagidin bersabda, hendaknya ia mandi. Jadi memang Kaula binti Hakim itu Namberunya, bibinya. Mana coba? Aisyah kok udah ketombak ya? Teman-teman, akunku di report ya, aku pakai yang ijah ya. Ya. Oke, Inilah enggak ya, apa-apa. udah ketahuan kalau memang pezina, penjahat kelamin, mereka nggak pernah mau makanya ini nggak pernah disampaikan waktu di pengajian. Karena apa? Karena saya juga dulu didoktrin bahwa si Mamat ini dibungkus sedemikian rupa baik, kelakuannya baik, bohong. Oh, di report lagi, kurang ajar. Coba. Masya Allah. Kok ribet semua kalian ini? Ini fakta yang dibuka, kawan. Kenapa kalian report? Dia bisa tutupin Indonesia ya. Dia gini bro, dia tutupin Indonesia ya, dia untuk nipu bangsa sendiri. Tapi kan di luar kan Alkitab hadis-hadis Inggris kan nggak terbuka, tetap terbuka. Blow on emang mereka. Bangsa sendiri doang sih kok harus mereport, ya kan? Kan cuma dibaca dalil. Kenapa kalian kok dikit-dikit report. Tep layar teman-teman tukang report sudah berdatang ini, ya. Enggak apa-apa. Aisyah bikin akun lagi. Yang banyak bikin 100. Enggak, mereka baru jadi Islam abad 20. Islam itu dari katanya udah dari abad 7 ya. Itu sifatnya yang aslinya. Di sini semua Islam palsu lah. Aduh. Aisyah bikin peternakan apa? Nggak bisa, host. Aku tuh 88 kan satu handphone itu sebentar, host. Satu handphone tuh cuma bisa maksimal 8 akunku dan semua di report semua. Terus bagaimana mau tambah kan nggak bisa. Ya. Jadi kan ada batasnya itu. Tep layar teman-teman ini sudah bisa. Lanjut. Udah, mainkan. Tolong dibikin moderator aku. Saya mau lihat ini siapa-siapa yang masuk itu. Langsung diblokir ya. Oke, sebentar. Siap. Sudah ini kayaknya, sudah moderator ini. Ya. Sudah Kak, sudah moderator, sudah moderator, sudah. Semua sudah moderator. Silakan. Ya jadi memang betul ya. Teman-teman. Karena tentang kebejatan, tentang ini nggak disampaikan waktu ceramah, nggak sampaikan, nggak mungkin. Ya teman-teman, kalau ini disampaikan bahwa dia itu ya berzina sama bibinya, hancur ini agama. Berani nggak nih ustazah dan ustadz ya menyampaikan ini bahwa aduh belum ini nggak bisa ini aku ya. Agus itu langsung diblok itu. Agus itu langsung turun dulu. Ya. Akun saya udah bisa itu turun, naik lagi. Bisa sudah itu. Turun dulu baru naik lagi, udah bisa itu. Oke. Jadi jangan kalian tukang repot-repot ya. Mentang-mentang baginda kalian itu ya kan suka tonjok kalian repot-repot. Jangan dong kawan. Dewasa sedikit lah ya. Kalian harus dewasa. Kita ini berdiskusi, berdebat, jangan dikit-dikit repot kalian, nggak bisa kayak gitu. Ya. Oke, lanjut. Ya. Makanya saya 26050 kan nggak ketemu loh. Iya, 26050. Iya betul. Siapakah binti Hakim? Kaula binti Hakim itu di situ ya. Jadi ya, mereka ini pengikutnya ulama.
pengikutnya ustazah dan ustaz, bukan pengikutnya Allah atau nabinya. Sementara kalau pengikut nabi, mereka harusnya tahu ceritanya tentang nabinya, kan gitu. Dan ini nggak mungkin disampaikan waktu diceramah. Bisa lari tuh orang Islam semua karena ketahuan bahwa kelakuannya itu tukang zina dan cabul. Jangankan orang lain, jangankan tawanan perang, inam borunya sendiri di Coba bisa bayangin nggak, yang berakhlak mulia, kekasih Allah, kelakuan yang ngewek sama tantenya. Karena mereka nggak pernah baca ini, dan ini tidak pernah disampaikan waktu ceramah. Saya juga tidak pernah dapat ini dulu. Ya. Coba pikirin itu. Bagaimana yang kalian disebut panutan dan junjungan, ya, tertulis di dalam dalil, ya, dia ngewek sama tantenya. Turun ayat, Aisyah kan marah di situ. Sama tantenya dia bilang apa? Ya, tidak pantas seorang wanita menyerahkan tubuhnya kepada laki-laki. Anggapan Aisyah akan dibela dengan Rasulullah. Ternyata tidak, malah turun ayat membenarkan si tantenya ini. Makanya Aisyah langsung bilang apa sama suaminya? Wahai Rasulullah, ya, tidak pernah aku melihat Robmu atau Tuhanmu kecuali mempercepat manukmu ngaceng itu tadi. Jadi selama 9 tahun, ya, wahyu turun itu kalau ngaceng. Selama nggak ngaceng nggak turun-turun. Loh, bukan kata saya, itu kata saya di dalam. Sulit. Aduh. Ada yang bisa bantah nggak itu? Ini Karena kan hadis beratur-atur. Khawlah binti Hakim. Bibi alaihissalam bertanya kepada Nabi, mimpi basah katanya di sini. Enggak, itu gini loh. Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah adalah bibi Nabi. Itu kan gitu. Bibi Nabi. Nah, Bibi ada akun, Nabi. itu di bawah ada akun bodong yang ngikut-ngikut saya, Aisyah Jongor, ayo. Tentang tepu itu. Ya, saya bukan kayak bibinya nabimu yang gatel sama ponakannya. Ya, bibi dan ponakan ini memang bejat. Bibi dan ponakannya bejat, sama-sama gatel. Tapi Kak Aisyah, bibitnya itu menyerahkan apemnya kepada Bagidin karena dia mau masuk surga. Itu Iya dia sih. kan Enggak. menjamin PP kan. Iya sih. Mau masuk surga Makanya. itu. Ini ajaran apa nih yang gini loh, pertanyaannya, Allah itu Allah beneran atau Allah-Allahan? Kok bisa milih kekasih yang bejat begini? Hah? Ya sekarang pertanyaannya, kenapa Allah yang maha itu maha benar, maha segalanya, kok memilih kekasih atau utusan yang mbok niancuk kalau orang Jawa bilang? Kelakuannya kayak anjir. Hah? Coba bisa pikirkan nggak? Bagidin Sugiono. Jangankan orang lain, tertulis dengan jelas Sahih Bukhari 4721, ya. Dia menerima wanita-wanita yang menghibahkan dirinya. Ini Allah macam apa ini, milih pezina ini jadi utusannya? Allah macam apa ini? Hah? Makanya begitu saya baca, saya ragu sama sesembahan saya waktu itu. Ternyata teman-teman, ya, dia melegalkan perzinahan. Ya. Yang sayangnya orang Islam itu ngamuk-ngamuk, dia nggak pernah baca. Makanya mereka tuh nggak akan bisa jujur sama dirinya sendiri. Ngamuk report. Oh, kalian memang udah kayak Aisyahnya ada yang panas. Pokoknya ini, ya, kita pokoknya nekan kalau dulu. ajaran peler sama Fefe itu cuma di Islam, ya, ngurusin itu loh. Perfevean sama perpelerannya Islam itu. Jadi kenyataannya begitu kok. Ada yang bisa bantah nggak? Kalau kalian benar, Halo kok APS, ngapain kalian ngamuk-ngamuk? selamat siang APS. Halo. APS. Kristen Islam. Halo APS. APS, halo. Sorry bro. APS, Kristen Islam. Turun kau. Nggak ada sapaanmu, nggak ada suaramu. Kalau naik ke atas teman-teman bersuara, ya. Jangan diem-diem aja, disapa diem gimana sih? Oke, Multinoan. Kita lihat. Oke.
Oke. Multinoan Kristen Islam. Di bawah aja Pak, di bawah aja Pak, di bawah aja Pak. Oke, saya makasih Pak ya. Baik. Ya, oke. Silakan dibantu tap layar teman-teman ya, share ya, agak ke atas teman-teman ya. Oke. Supaya komel kita nggak goyang teman-teman, tetap di tap layarnya teman-teman. Sebanyak-banyaknya di share. Oke. Yosi, selamat pagi. Yosi, turun. Yosbi. Kamu ini. Teman-teman tolong bantu di follow ya akun saya yang ini ya teman-teman ya. Teman-teman tolong di follow ya. Follow teman-teman ya, di follow ya. Follow ya. Supaya bisa data. Oke. Bapak Rek. Yes. Iya. Tuhan berkati ya. Tutup tema, yang mana yang tutup? Apanya yang tutup tema kemana? Halo Ray Caniago, Kristen Islam. Ray Caniago, Kristen Islam. Ray, Oke. Islam. Dari Baik. tadi kan kamu dari tadi sudah tapping ya. Semoga bisa kondusif ya. Setelah saya bertanya kamu menjawab dengan dalil, kamu dikasih waktu untuk bertanya selanjutnya. Setuju? Setuju Caniago? Ini orang Minang ini, sama kayak si penjual nasi Padang si Riva itu. Betul? Caniago setuju? Setelah saya mute kamu naik kan? Ya. Oke. Bisa ditanya kamu baca Quran dan hadis nggak? Baca. Oke, menurut kamu di dalam Quran, oke, ya. Bener nggak Nabi Muhammad suka doyan sama anak kecil? Itu iblis. Loh, Aisyah dinikahi umur berapa? Sekarang saya tanya, Aisyah dinikahi umur berapa? Itu iblis yang bisikin kau. Dinikahi umur berapa? Aisyah dinikahi umur berapa? Kawin sejenis. Ya, katanya baca tuh. Kok kawin sejenis? Wong Islam itu mengajarkan mairil kok. Dijawab apa? Ajaran Islam itu ya di pondok mengajarkan mairil, berkasih sayang dengan laki-laki. Caranya bagaimana? Cubit pipi, cium leher, maksimal sampai menggesekkan peler di paha. Itu ajaran mahiril yang dilakukan di pondok. Karena apa? Karena mengikuti junjungannya. Junjungannya suka isep-isep lidah. Gimana sih? Halo, Sementara Bang Jumpret, selamat pagi. Halo, Bang, selamat pagi Bang. Bang apa ini kau nih? Halo, selamat pagi. Jangan tutup mic-mu. Oi, Bang, selamat pagi Bang. Turun kau, nggak ada suaramu. Sementara mereka pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, dari jenis dirimu. Berarti apa itu? Ya itu memerintahkan apa? LGTV. Nah, coba lihat surat Ar-Rum 21. Jelas kok kata cuma mereka ini nggak pernah baca. Betul. Lihat itu surat Ar-Rum, tolong dibuka Ar-Rum 21. Supaya tahu mereka ini ngomong LGBT. Allah kalian, sesembahan kalian menyarankan kalian mencari pasangan dari jenis dirimu. Berarti jadi laki sama laki, perempuan sama perempuan, jelas kok. Ya. QS 30 ayat 21. Loh, bacakan itu. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu. Sekarang pertanyaan, sekarang saya ulangin. Saya tanya lagi, sebentar, tahan dulu, jangan diketawa dulu. Dia dari jenis dirimu sendiri. Pertanyaannya sekali lagi Bang Sonik, LGBT itu dari lawan jenis atau dari sejenis dong? Sejenis dari jenis sendiri, dari jenis sesama jenis lah. Ini Allah ngajarin LGBT enggak itu? Kayak Dorja Malu Cinta. Iya, ini loh, ini sudah jelas nih. Allah menyarankan kalian mencari pasangan yang sejenis dari jenis dirimu. Ya,
Itu. Makanya nggak pernah baca sih, katanya Islam. Makanya begitu saya baca, saya keluar. Nggak mungkin saya cari jenis saya sendiri. Nggak mau saya. Karena kalian nggak pernah baca. Azab. Katanya tuh semoga cepat mati kena. Yang racuni Muhammad nggak mati, Muhammad mati duluan. Kalian itu, makanya kalian ini Islam. Nggak mau jujur sama diri kalian sendiri. Pertanyaannya, kamu baca nggak? Kan nggak. Kalau saya baca artinya, makanya saya nggak mungkin ngikutin sesembahan, ya jedot-jedotin jidat saya di lantai. Kalau ajarannya mengajarkan LGBT, nggak mau saya. Hah? Itu loh ayatnya jelas. Disuruh cari pasangan dari jenis dirimu. Laki jenisnya laki ya sama laki, perempuan sama perempuan. Mau aku? Nggak mau lah saya. Itu kata Quran. Yang sayangnya mereka itu nggak pernah baca. Makanya kamu nggak akan bisa jujur sama dirimu sendiri, kalian Islam. Ya tuh, nggak pernah baca kan? Kaget kan? Kaget kan bahwa Allahmu itu menyuruh kalian menjadi LGBT sebenarnya. Ayo, ada yang bisa bantai ini nggak? Tunggu, dia Aisyah, kita nantikan dulu satu-satu ya. Si Raden, ini Raden. Oke. Raden, selamat pagi Raden. Halo Raden. Tolong ditutup dulu dalil ini, apa host? Kita mau lihat ini ya. Yang katanya Raden, saya bayar kamu 15 juta. Memang kamu kaya? Hah? Nggak bisa dia. Sabar dulu Aisyah, ada Raden tuh. Iya, nggak berani ngomong. Pura-pura tuh bisu. Turun. Naikin, ya yang naik bersuara dong. Kalian ini kecang melulu sih. Aduh, memang kalian ini. Udah tahu ajarannya disuruh kalian cari pasangan sejenis kok. Bukan saya, Allahmu yang ngomong dalam Quranmu. Jangan kalian malah marah-marah. Sayangnya kalian nggak pernah baca sih. Makanya jadi umat Islam tuh yang baca. Jangan ikut-ikutan. Halo, si Arum. Alun, selamat pagi menjelang siang. Alun, Kristen Islam. Islam. Iya. Oke, semoga kondusif ya. Oke. Pengikut Muhammad nggak kamu, Lun? Iya, pengikut Muhammad insyaallah. Oke. Kamu tahu nggak ada riwayat bahwa Muhammad itu menggauli anak kecil? Oh, Aisyah. Oh, bukan cuma Aisyah, ada lainnya. Pernah baca nggak? Kamu pengikut Muhammad? Ya, artinya begini. Muhammad itu kan wajahnya sangat tampan. Jadi anak kecil pun menyukainya begitu karena Muhammad tampan wajahnya. Sehingga anak kecil pun nangis-nangis. Diewek, anak kecil tawanan diewek. Gara-gara tampan jadi mau diewek sama gitu. Ya, artinya banyak wanita yang mendatangi Rasulullah kemudian anak kecil untuk menikahi mereka. Anak bayi. Bukan dinikahi cuma diewek doang. Seperti itu. Ya menurut kamu pantas kayak itu dijadiin nabi? Pantas ya, artinya itu kan karena ketampanan wajahnya Muhammad. Pantas nggak dijadiin nabi? Sampai diminta oleh para wanita. Iya nggak ada dalil. Enggak, kalau Muhammad disukai. Enggak, otak Islam benar-benar parah loh. Kalau Muhammad disukai. Gini Bang Tony, demi membela si cabul ini, si pezina ini, otaknya itu loh buntu. Heran gue. Otaknya sengklek. Enggak, botol bener katanya dia bilang Muhammad banyak yang sukai, begitu loh. Buktinya aja dia istrinya semua janda, bekas orang. Iya. Mati lu. Coba bukain host. Sahih Bukhari 3299 kita lihat ya. Akhlaknya si bejat ini, anak kecil loh, tawanan, astagfirullahaladzim. Tahu nggak Abu Bakar itu kan bapaknya Aisyah. Itu bapaknya Aisyah sampai bilang, aku belum menggaulinya. Jadi diminta dari Abu Bakar si tawanan perang itu. 3299. Ya. 3299 dibacain itu supaya mereka tahu agak panjang, tapi biar mereka tahu akhlak bejatnya. Ini kan nggak pernah disampaikan di pengajian. Pernah nggak disampaikan? Nggak mungkin. Satu, ya, ngewek sama bibinya nggak disampaikan. Kedua, menggauli tawanan perang anak kecil nggak pernah disampaikan. Dalilnya jelas. Makanya begitu saya baca, nggak mungkin saya mengikuti lagi panutan dan junjungan yang cabul, yang tukang zina. Korea atau apa? Muslim kan Muslim ya? Sahih Muslim. Sahih Muslim. Biar mereka tahu bahwa yang tertulis itu tidak seindah waktu didengarkan di ceramah. Di ceramah itu indah-indah tentang si cabul ini. Tapi sayangnya yang indah itu tidak tertulis. Justru yang tertulis kebejatan dan kecabulannya. Selamat datang di kebenaran, makanya saya nggak mungkin ngikuti Nabi yang cabul. Ntar dulu ya, cari dulu yang ini ya, yang bisa besar tulisannya ya. Malah dulu yang keluar. Muslim 3299. Kita lihat.
Apa yang dilakukan si cabul ini sama anak kecil tawanan perang? Panjangnya sabar ya. Ini kayak apa buku cerita bergambar ya. Stensilan biar aku baca dulu dari atas ya. Oke, sabar ya teman-teman. Jangan kalian itu goyang ya. Memang dalil kok. Aku pernah ikut berperang di wilayah Fajarah di bawah komando Abu Bakar yang telah diangkat Bagidin untuk memimpin kami. Ketika jarak ke mata air hanya membutuhkan, maka Abu Bakar memerintahkan kami agar beristirahat sejenak sambil mengerahkan strategi penyerangan. Bagaimana seharusnya mendekati mata air tersebut dan menyerang serta menawan tawanan. Lalu aku sempat melihat di antara mereka ada tawanan dari anak-anak dan wanita. Karena merasa khawatir mereka akan mendaki gunung terlebih dahulu, maka aku menghujani dengan anak panah ke arah rombongan musuh yang berada di sekitar gunung. Begitu melihat anak panah melesat ke arah mereka, mereka pun berhenti. Bentar ya, aku naikkan dulu ya, sabar. Dan aku pun meringkus mereka. Ternyata di antara mereka terdapat seorang wanita dari Bani Fajarah yang mengenakan penutup kepala yang terbuat dari Kemudian aku menyerahkannya kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar memberikan anak gadisnya kepadaku sebagai harta ghanimah. Setelah itu kami pulang dan tiba di Madinah, dan aku juga belum sempat menggauli gadis tersebut. Ketika aku berada di pasar, aku berjumpa dengan Bagidin. Beliau langsung bersabda kepadaku, "Wahai Abu Salamah, berikanlah anak gadis kemarin kepadaku." Maka aku berikanlah. Langsung memang Aku masih kecil Baginda. Apamku masih lapet tak Ginda. Kalau longgar dibuang soalnya dia, jadi harus yang sempit ya. Nah kemudian beliau langsung bersabda kepada aku, "Taruh ya, berikanlah gadis kemarin kepadaku." Maka aku menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Allah sungguh ia telah menakjubkanku, Masya Allah. Namun aku belum sempat menggaulinya." Kemudian di esok harinya Bagidin menemuiku di pasar seraya bersabda, "Wahai Salamah, berikanlah anak gadis kemarin kepadaku." Maka aku berkata, "Dia untukmu, wahai Bagidin. Demi Allah aku belum pernah menggaulinya." Kemudian Bagidin masalah mengirimkan gadis tersebut ke Mekah sebagai tebusan pasukan kaum muslimin yang tengah ditawan di sana. Berulang-ulang dia bilang, berikan anak itu padaku, berikan, masih sempit dia, masih sempit, tidak longgar, berikan. Allah. Memang setelah saya baca ya, ini ya teman-teman, kalau kalian belum baca memang kalian masih membela, tapi setelah saya baca banyak dalil, nggak mungkin saya mengikuti si cabul ini. Otak kalian di mana? Demi membela si cabul, otak kalian itu tidak kalian gunakan. Ini yang kalian bilang itu apa namanya, akhlaknya mulia. Ini yang kalian bilang itu panutan yang harus dicontoh. Kayak begini modelnya itu. Karena kalian tidak pernah membaca. Sekali lagi, kalau kalian baca sendiri artinya baik Quran dan hadis, saya yakin kalian kayak saya. Jadi kalau nggak sempit memang dibuang sama dia. Memang selera yang sempit-sempit, yang molor-molor langsung dibuang sama dia. Aduh. Ngeri kali memang begini nih ya. Aduh. Kok pikiran lu pada cabul? Memang dia sukanya anak kecil kok, ada dalilnya. Itu kok. Ada dalilnya. Kenapa Nabi kalian sukanya anak kecil? Ada dalilnya. Tapi masa saya keluarkan semua? Lah kalian ngapain malas nggak mau baca? Karena ini lo sempit. Mana ini? Nggak mau yang longgar ya. Aduh, kacau. Gini dibilang, gini loh. Ayat-ayat ini kalian bilang panutan, junjungan. Gimana sih kalian? Udah bisa kan kering dulu? Assalamualaikum, salam. Kak Esther, aku mute dulu ya. Ada beta lagi sama Kak Aisyah nih, lagi bertausiah ini. Aduh, memang kalian si Cecep. Sorry ya, Shalom, selamat pagi. Shalom. Cecep, selamat pagi, Cecep. Shalom, Cecep. Islam Kristen. Maaf kepijit. Apanya yang kepijit? Lato-latonya Bang Bagidin. Cecep ini Islam. Kepijit katanya, apanya yang kepijit? Oten Bu, oten. Ya udah. Saya turunkan Bang. Saya turun ya. Ya, shalom. Udah banyak sekarang oten ya. Aduh, udah bertambah. Tadi pagi sebelum Kak Aisyah naik, ada Hindu sama Hindu tapi Islam tadi pagi.
sudah banyak yang malu sekarang Jadi jelas ya, aduh. bukan cuman Aisyah istrinya yang bocil itu ya. Di luar Aisyah dia doyan sama Fefek yang rapet, yang anak kecil. Karena ada dalilnya itu, ya. Kenapa Nabi Bagidin ini suka sama anak kecil? Ada dalilnya. Ya nanti ya saya cari ya. Jadi bukan Aisyah kalian supaya yang selingan, setel lagu dulu yang lebar bibirnya, selingan dulu lah, biar jangan tegang-tegang. Ayo, setel lagu dulu, setel lagu. Cendol, selamat pagi Cendol. 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 Cendol ini lagi nge-mute lato-lato jadi nggak bisa ngomong. Lagi sosial, biar jangan tegang. Barang boleh tegang, tapi pikiran tidak boleh tegang. Siapa yang setuju? Ketik yes gitu. Barang boleh tegang, tapi pikiran tidak boleh tegang. Kita dengar tadi siapa yang bilang? Tadi siapa yang bilang LGTV? LG ini loh diikuti di negara Arab tuh, lihat. Coba bukakan dan besarkan layar. Kita dengarkan dulu ya. Besarin dulu ya. Ini memang nggak ada suaranya ya. Tapi kita lihat ya. Ini ngikutin siapa ini? Ngikutin siapa ini? Hah? Oke. Ada suaranya kok, ada. Oh lemah. Masya Nyem. Ini kena surat Arum tadi 21 ya Bang Sonik. Bang Sonik. Ya, ini ngamalkan surat Arum 21. Masya Allah. Takbir. Bener nggak Bang Sonik? Takbirnya mana takbir dong? Mau puasa juga bener takbir nggak? dong. Surat Arum bener nggak Bang Sonik? Bener, takbir dia dong, mengamalkan takbir. surat Arum nggak 21 itu? Takbir. Takbir dong Slim. Takbir. Aduh, nyanyi dulu lah, nyanyi dulu. Yang lebar bibirnya, lebar. Biar selingan. Otak boleh ya, lato-lato boleh tegang, tapi otak tidak boleh tegang. Satu, dua, tiga. Asik. Bisa dicirikan bagi paduan dapat dibayangkan apabila tebal dua bibir mulutnya maka sama tebal dua bibir pancinya dua bibir mulut tipis menunjukkan tipis dua bibir pancinya dicirikan lamunannya bibir bawah mulut yang tipis menunjukkan pancinya kecil tak berlapis jika mulut terlalu terlihat merah. Enak kan? Enak toh? Kak Aisyah kena lagi. Aduh, Kak Aisyah, selalu kau didendam sama pasukan takut ini. Aduh, memang kalian, aduh. Kalian ini memang kena genik lagi, cuma nyetel lagu doang. Kayaknya memang ditandai betul ya. Aku mau setel, aku punya lagu itu ya. Ntar ya, aku buka dulu. Aku punya lagu itu. Kak Aisyah boleh kalian tombak lagu itu, aku setel dulu lagu itu ya. Ini seru lagu ini teman-teman ya. Gembira ria awak mendengarnya. Ini sebentar ya. Kita setel dari sini ya. Satu, sebentar ya. Mana dia taruh kemarin ya? Aku simpan dia. Nih. Nih, dengarkan ya. Samanya ini dengan itu. Oke.
Dah, sampai situ aja. Ini lagi ya, kita share yang lain dulu ya. Yang ada juga. Oke, teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video atau diskusi dari awal hingga akhir dengan tampilnya para polemikus menghadapi apologetik Kristen, khususnya yang baru muncul dan memberikan sanggahan-sanggahan dan data-data yang menarik, ya kiranya dapat membuat para polemikus atau ustadz-ustadz yang selama ini doyan membahas kekristenan itu lelah berpikir, karena ada banyak orang yang memahami kitab suci mereka dan juga membaca literatur mereka, hadis-hadis mereka yang mungkin selama ini mencoba untuk ditutupi mereka kepada para umat. Ya, begitulah keadaannya. Ya, kalau mereka membahas kekristenan kan suka-suka mereka, aman, bahkan itu dakwah, ya kan, dakwah gitu. Tetapi kalau Kristen yang bahas Islam, oh jangankan, langsung besok sudah berbeda kalimat kawan-kawan. Tetapi tidak masalah, di zaman internet ini, secanggih ini, maka akan banyak orang yang akan dicerdaskan melalui internet. Dan itulah yang akan kita nantikan terus-menerus melalui para apologetik yang tampil di media. Dan saya berharap kita semua dapat mendukung mereka teman-teman, sehingga ada banyak orang sampai ke bilik-bilik rumah, pondok-pondok pesantren, masjid-masjid. Alkitab juga sudah dibahas. Karena apa? Karena ustadz-ustadz mereka juga membahas Alkitab. Ya meskipun salah gitu ya kan, atau menafsirkan secara salah, ya kita percayalah bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan bekerja luar biasa untuk menyadarkan dan mencelikkan mata hati nurani mereka, sehingga mereka dapat mencari tahu sendiri, lalu men-searching lah gitu ya kan, sehingga mereka dapat menemukan sang kebenaran yang mereka nanti-nantikan atau yang dunia nanti-nantikan, yaitu Kristus Yesus. Oke teman-teman, kalau kita belajar data ya, kalau kita belajar agama atau kalau kita belajar kitab suci, supaya memastikan kitab suci itu benar-benar bagus, bertanggung jawab, dia harus sesuai fakta sejarah, begitu. Karena kalau beragama hanya modal klaim, itu sulit dibuktikan teman-teman. Itu sulit dibuktikan, dan itu sudah terjadi berulang-ulang di berbagai agama yang ada, begitu ya, atau keyakinan-keyakinan yang ada. Mereka ngeklaim bahwa ada nabi yang datang dan membawa surat, begitu ya. Tetapi kalau misalnya dibuktikan melalui arkeologi, bahkan sejarahnya, nah ini tugas berat bagi orang yang menganutnya. Maka kalau ada orang yang mencoba kritis untuk memahami agamanya, biasanya itu tidak lama teman-teman. Mereka itu pasti kesulitan tempatnya. Karena kalau sudah dihalang-halangi di dalam mencari tahu, maka akan timbul perlawanan-perlawanan tertentu dari sesama mereka. Nah, dengan adanya media zaman sekarang ini, tidak ada satupun manusia yang dapat bersembunyi teman-teman. Semua terbongkar dan semua bisa diakses. Tinggal bagaimana seseorang itu lebih cerdas untuk bertanya atau mencari tahu, maka akan dapat dibaca dengan teliti. Maka semua pemuka agama saat ini dihaturkan atau disarankan untuk lebih cerdas, karena mereka tidak bisa lagi menutup-nutupi fakta seperti di zaman dulu yang notabene hanya sebagian orang yang bisa mengakses internet begitu. Sekarang nggak mungkin anak SD sampai tua bisa mengakses dan mereka nikmati di kamar-kamar mereka gitu ya kan. Dan mereka bisa membanding-bandingkan antara Ustadz si A dengan mualaf si A, mualaf si B dengan Ustadz si B. Maka mereka akan menemukan ada kejanggalan-kejanggalan. Maka mereka akan mencari tahu bahwa apakah keyakinan kami ini benar-benar valid begitu. Nah, berbedanya teman-teman kalau di kekristenan itu ya pasti dong sesuai dengan fakta sejarah. Tidak perlulah saya terlalu membela-bela karena Tuhan yang bela kami kan begitu. Kenapa aku bilang sesuai dengan fakta sejarah? Karena kekristenan itu berdiri di atas sejarah dan pelaku sejarah.
Yesus Kristus itu pernah ada di dunia 2000 tahun yang lampau dan melakukan banyak mujizat begitu ya. Dan sudah banyak ahli-ahli bidat begitu ya yang ingin membelokkan ajaran Kristus, Injil yang benar, namun tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Ya karena itu tadi, fakta sejarah tidak mungkin bisa dibelokkan, dibengkokkan, atau siapapun yang membengkokkannya itu ya, apalagi lah yang baru-baru ada kan gitu. Nah, dari sinilah kita bisa memahami iman yang benar hanya iman kepada Kristus. Dialah juru selamat, percayalah engkau dan seluruh keluargamu akan diselamatkan. Bukalah hatimu dan kiranya Allah Roh Kudus bekerja bagimu. Saya pikir sampai di sini saja teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita.